Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, lilin kedua telah menyala, yang berarti kita bersama-sama memasuki hari Minggu Advent yang kedua, hari penantian akan kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari itu, segenap Majelis GKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Advent yang kedua ini kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dengan menggunakan liturgi khusus hari Minggu Advent yang kedua. Untuk petugas kolektan pada pagi hari ini adalah tim Bapak 1, yaitu Bapak Suparmin, Bapak Sabto Kristiono, dan Bapak Sumarsono. Warta jemaat yang pertama, agenda Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 GKJTU Jemaat Indosari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu Advent yang ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 9 pagi di gedung gereja dan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudwiono dengan menggunakan liturgi khusus dan berbahasa Jawa. Ibadah yang kedua, ibadah Minggu Advent yang keempat akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2024 pukul 9 pagi di gedung gereja dan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana, serta di dalam ibadah ini akan dilayani pencarisan perjamuan kudus. Ibadah akan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ibadah yang ketiga, ibadah Natal dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 9 pagi di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dan Majelis Jemaat. Agenda yang terakhir atau agenda keempat yaitu ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru. Ibadah ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Desember 2024 pukul 5 sore di gedung gereja. 5 pagi nanti subuhan di gereja ya. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agres Mujiono, dan untuk ibadah di pagi hari ditiadakan karena digantikan dengan ibadah perayaan ini. Kami memohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat, terkhusus perihal anggaran untuk rangkaian acara Natal di tahun 2024 ini, dikarenakan masih dibutuhkan dana sebesar Rp6.247.000. Jadi dana yang sudah masuk sampai dengan tanggal 1 atau minggu lalu adalah sebesar Rp4.453.000. Kami berterima kasih karena dana yang masuk sudah semakin banyak dan dapat untuk menjadi partisipasi di dalam anggaran Natal tahun ini. Kami masih terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu warga jemaat semua berpartisipasi di dalam anggaran Natal dan Tahun Baru 2025. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang kelima akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Ade Buyung Prakoso, putra dari Bapak Arif Wahyu Hidayat dan Ibu Dewi Kurniawati, dengan Saudari Dewi Saraswati, putri dari Bapak Sabto Kristiono dan Ibu Kristiana Sri Marganingsih. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 pukul 9 pagi di gedung gereja dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dan Majelis Jemaat. Keluarga Bapak Sabto Kristiono juga mengundang seluruh warga jemaat untuk bisa hadir di dalam ibadah Kristen malam pernikahan
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 5 sore bertempat di kediaman Bapak Sabto Kristiono. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dan akan menggunakan liturgi untuk piston pernikahan. Mohon kehadiran dari warga jemaat dan mohon dukungan doa. Warta yang keenam, ibadah Minggu 15 Desember 2024 atau Minggu Advent yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Emeritus Sudwiono. Petugas kolektan dari tim majelis, song leader dari tim song leader 4, Ibu Sri Wigati, Ibu Marjuki, dan Saudara Cornelius Gideon. Musik dan keyboard Bapak Yosua Ivan. Penerima tamu dari tim penerima tamu 6, Bapak Mariono Rani, Ibu Kristina, dan Ibu Inri. Multimedia dan sound Saudara Henry dan Saudara David Bimo. FB Online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada hari Minggu 8 Desember 2024 ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, nikmat dan kasih-Mu menghantarkan kami dan memampukan kami untuk memasuki rumah-Mu ini di hari Sabat Tuhan, di hari Advent yang kedua, dengan baik, dengan sehat, dan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan, pada pagi hari ini kami hadir ke rumah-Mu ini dengan motivasi untuk beribadah dan menyembah kepada Engkau saja Tuhan. Kiranya ya Bapa, keinginan kami ini boleh betul-betul kami lakukan. Kami boleh beribadah dengan baik. Kami hanya berfokus dan tertuju kepada Engkau saja. Dari awal ibadah, dari berjalannya liturgi, dari kami mendengarkan sabda firman Tuhan, sampai dengan akhirnya di dalam penutup nanti, kami melakukan ini semua dengan benar, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga sampai ibadah ini nanti selesai, kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu saja Tuhan, dan kami pun boleh membagikan damai ini kepada setiap orang dan sanak saudara keluarga kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap petugas pelayanan, baik itu liturgus, baik itu majelis, baik itu musik, multimedia, sound, dan juga ibu pendeta yang memimpin ibadah. Kiranya semuanya yang Engkau berikan kepercayaan untuk melayani pada pagi hari ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau sendiri yang bekerja atas setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami haturkan hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki panggilan beribadah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah pada pagi hari ini berdasarkan Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit didatakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari kita bersama memuji Tuhan.
fajar yang baru sudah rekah. menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan bersama saudara juga. Amin. Silakan. Sabda Pambuka. Kenyataan hidup terkadang membuat kita tertegun. Rupa-rupa penderitaan dan ketidakadilan membuat kita bertanya, di manakah Allah? Apakah Ia mendengar keluh kesah dan doa-doa kita? Mari kita lihat film yang akan diputar.
Saudaraku, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang peduli. Ia bukan hanya Allah yang berdiam di surga maha tinggi, tapi Ia juga hadir di bumi, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan dan kita angkat Kidung Jemaat 6 bait 1 sampai 2. Hema surkanlah. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum kasih saat ini dinyatakan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian. Dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Kita masuk ke pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Dari bulan yang dalam aku berseru padamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 24B bait yang pertama sampai yang kedua dari Lembah Sengsaraku. Oh
berita anugerah jemaat, mari kita silakan untuk bangkit berdiri. Di dalam kasih Allah mengaruniakan pengampunan sebagaimana tertulis dalam surat Ibrani 8 ayat 16b dan 17. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita ucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu sama yang lain. Jemaat saling berjabat tangan dan kita duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu Advent kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 15 yang demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan musuh-musuh dunia akan hancur tanpa. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak cacat dan tak merugikan dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti yang Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk bersama-sama mensyukuri atas hari Sabat Tuhan. Memasuki minggu Advent yang kedua, ajarkanlah kami agar kami dapat siap untuk melaksanakan firman-Mu. Bersyukur atas waktu yang telah Tuhan berikan, sehingga kami boleh menedengkan telinga kami, meletakkan segala pikiran dan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Demikianlah kami memasuki minggu Advent yang kedua untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca pada pagi hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai 5 dan terambil di dalam Perjanjian Baru dari dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca dan dengarkan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem,
dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dilanjutkan dengan Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintah Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Takarnitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, dan kita mendengarkan salam dalam Shalom. 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 Berbahagialah kita sekarang karena kita akan memasuki minggu Advent yang kedua. Kesempatan yang luar biasa bagi setiap orang yang bisa menantikan Tuhan untuk yang kedua, tetapi merayakannya dalam bentuk kelahiran. Jadi kita ada di masa Advent. Dan masa Advent itulah yang mengajarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan semua umat Kristen untuk melihat bagaimana kita mempersiapkan hati dan menyambut Sang Raja yang sesungguhnya. Dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5, kita diajak untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan raya bagi Tuhan. Sedangkan di dalam kitab Perjanjian Baru Lukas 3 ayat 1 sampai 6, di mana Yohanes Pembaptis berseru mengulang apa yang disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama. "Bertobatlah dan persiapkan jalan bagi Tuhan." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kedua Advent menekankan persiapan hati melalui pertobatan. Liturgi yang sudah dipersiapkan ini sungguh mengajarkan kita, dan kita ikuti dengan baik, di mana juga sudah menyala lilin kedua. Yang dinyalakan adalah lilin iman. Hari ini kita menyalakan lilin yang kedua berwarna ungu, melambangkan jalan lurus yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan?
gereja dapat memberikan renungan-renungan yang penting, atau kita bersama-sama mendapatkan perenungan melalui Advent kedua ini sepanjang sampai pada Advent keempat. Tetapi nanti Advent ketiga kita akan ada sukacita. Jadi ibadah minggu depan Bapak Ibu harus sukacita. Minggu keempat, Advent keempat, Bapak Ibu sudah benar-benar bertobat, sukacita, dan menyambut benar-benar bagaimana menyerahkan hati kita menyambut Sang Raja pada hari Natal. Ini yang harus kita lakukan. Minggu ini, minggu pertobatan. Kita bersama hendak melakukan tindakan-tindakan nyata, seperti mengampuni, berdamai, atau memberi kepada mereka yang membutuhkan. Sederhana, tapi itu membutuhkan keberanian yang sungguh luar biasa. Sepanjang minggu ini sebelum kita menyatakan sukacita di Advent ketiga, Bapak Ibu melakukan apa yang disebut mengampuni, berdamai, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Siap? Siap? Baik. Minggu ketiga nanti Bapak Ibu akan bertemakan sukacita di tengah penantian. Jadi disebut dengan minggu bersukacitalah. Betul ya, Mas Yosua, kita sudah siapkan liturgi itu. Jadi minggu depan semua wajah di sini tidak seperti kates mentah. Berduduk, merenggut ya. Tapi kita harus dengan sukacita. Delima merekah ya, tapi tidak yang merah tapi yang putih. Jadi kelihatan merekahnya bukan merekah merah tapi delima putih ya. Senyum, banyak-banyak senyum, dan menyatakan sukacita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sepanjang minggu ini Bapak Ibu praktek untuk melakukan mengampuni, berdamai, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan dalam rangka menyambut Natal. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara, lilin yang akan dinyalakan minggu depan tidak lagi ungu tapi ungu muda. Itu adalah tanda sukacita. Kedatangan, bagaimana kita kedatangan Kristus yang semakin dekat, kita sambut dengan sukacita. Ibadah lebih ceria dan menekankan penghiburan di tengah-tengah penantian kita di hari Natal. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita diajak untuk menyatakan sukacita melalui pelayanan kepada sesama. Nah, minggu keempat nanti akan disampaikan lagi bagaimana kedatangan Kristus yang akan kita sambut. Dan minggu ini memusatkan perhatian kita bahwa kasih Allah nyata. Mau tidak mau, suka tidak suka, Natal itu tetap ada. Tetap ada bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sekarang mau apa kita? Umat diajak untuk menunjukkan kasih mereka melalui kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu dalam keluarga mulai dilakukan apa yang harus kita lakukan di minggu Advent ini kepada teman kita dan kemudian kepada sesama kita. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita tidak boleh melewatkan Advent? Karena dengan melalui Advent, walaupun kelihatannya ini adalah tradisi yang lama kuno, tapi sebenarnya ini bukan hanya formalitas, melainkan sebagai sebuah tradisi iman yang menata hidup kita untuk mengakhiri waktu-waktu yang kita miliki sebelumnya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bukan lagi merayakan saja kelahiran Tuhan Yesus di kandang yang sederhana, melainkan Bapak Ibu benar-benar bayi yang lahir di kandang Bethlehem itu yang kita nantikan adalah sosok kasih yang nyata di dalam kehidupan kita, yaitu akan hadir seorang raja, seorang hakim, seorang panglima di atas
raja segala raja, di atas panglima, di atas segala panglima. Dan inilah panggilan gereja untuk menyiapkan hati, untuk percaya lebih sungguh, untuk menyambut Kristus dalam Natal. Bukan hanya sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai raja atas hidup kita. Itulah Natal yang sesungguhnya melalui Advent yang kita rayakan. Kemudian kita diajak, ya minggu lalu mudah-mudahan khotbahnya sama dengan saya, kita diajak untuk berjaga-jaga dan terjaga. Betul? Berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua dengan pertobatan dan pengharapan yang aktif. Benar harapan kita itu, kita akan terus melakukan, mewujudkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani. Ibu Bapak dan Saudara, sebenarnya tanpa Advent kita akan kehilangan esensi Natal. Orang yang tidak memahami tentang Advent sebenarnya adalah orang yang kehilangan Natal. Karena Natal itu harus dilakukan melalui minggu-minggu Advent. Pemahaman dan melakukan Advent itu sendiri, mempersiapkan hati. Oleh karena itu ada orang yang bilang, Natal kali ini sepi, nggak ada makna, kehilangan banyak hal karena tidak memaknai Advent yang sesungguhnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sudah dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan melalui gereja di sini, gereja kita. Advent menjadi bagian untuk kita melangkah menyambut Kristus dan kita mewujudkan kasih yang nyata. Karena itu mari kita gunakan masa Advent ini dengan sungguh-sungguh, menyalakan lilin bukan hanya di altar, tapi di hati kita, dan berkata seperti Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tadi Bapak Ibu dan Saudara sudah mendengar pujian yang dinyanyikan di video ya. Masihkah kau mau mendengarkan doaku? Dan itu Advent yang kedua. Kita akan melakukan pertanyaan itu. Dan kalau iya, Bapak Ibu mau apa? Lakukan apa yang diajarkan oleh firman. Oleh karena itu mari kita memasuki dalam persiapan untuk perjalanan rohani bersama. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita melalui seruannya untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Kata-kata Yohanes bukan hanya untuk generasi waktu itu, tetapi juga untuk kita hari ini. Masa Advent adalah momen, ya, waktu di mana gereja dan umat percaya dipanggil untuk mempersiapkan hati sebagai membuka jalan bagi Tuhan. Kita merasakan dengan sungguh bahwa Tuhan hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita, pribadi kita, melalui keluarga, melalui teman, melalui sahabat, sesama kita, dimanapun mereka berada. Memasuki Advent kedua, kita bersama-sama akan melakukan latihan rohani, latihan yang nyata di mana Tuhan secara praktis mengajarkan kepada kita selama minggu Advent kedua ini. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 14 Desember Bapak Ibu akan mempraktekkan yang saya akan sampaikan pada ibadah ini. Yang pertama, siapkanlah jalan untuk Tuhan. Artinya, kita harus mempersiapkan atau menyediakan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan persiapan biasa, tetapi tindakan serius yang memerlukan fokus dan dedikasi. Fokus, apa yang harus kita lakukan untuk keluarga dan untuk gereja, untuk sesama, agar aku benar-benar menampakkan bahwa aku menyambut Kristus yang sesungguhnya. Jalan yang dimaksud zaman itu, ya, jalan yang dimaksud waktu Yohanes ataupun Yesaya waktu itu merujuk pada persiapan fisik untuk menyambut raja
Waktu itu benar-benar untuk menyambut Mesias, menyambut Raja, seperti meratakan jalan yang akan dilewati oleh Raja. Dan akan dalam konteks rohani adalah yang sekarang, di mana Yohanes menyerukan agar kita mempersiapkan hati kita. Hati kita ini belok-belok, hati kita ini seperti gunung, kadang-kadang naik tinggi dan kemudian turun, lembah berkelok-kelok. Mari kita luruskan jalan yang berbatu dan penuh dengan dosa. Harus dirapikan agar Tuhan dapat hadir dengan bebas dalam hidup kita. Itulah Minggu Advent. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Bahwa yang Yesaya katakan itu benar-benar secara fisik menyambut Raja, tetapi yang sekarang kita menyiapkan dengan hati kita yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, Advent kedua adalah minggu di mana kita diingatkan untuk bertobat. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah luruskan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Yang pertama tadi, persiapkan jalan untuk Tuhan melalui hati kita, dan sekarang luruskan jalan bagi Tuhan. Artinya lurus, benar, tanpa penyimpangan, menjadi jalan khusus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya orang percaya di dalam Kristus adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, disiapkan untuk menerima jalan yang lurus. Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran." Siapkan itu karena Dia yang hadir membutuhkan jalan itu dalam hati dan kehidupan kita. Jadi seruan ini mengajak kita untuk meluruskan jalur kehidupan kita dengan cara menghilangkan dosa kita, ketidakadilan dalam hidup kita, dan kebiasaan-kebiasaan buruk agar Tuhan kembali dapat bekerja di dalam hidup kita. Tentu Tuhan dapat bekerja kepada siapa saja, dan dalam kondisi hati seperti apapun Tuhan bisa. Namun sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ajakan Yohanes ini adalah ajakan berdasarkan atau ajakan pertobatan dan ajakan untuk menerima Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi kita. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan dalam hati benar-benar tertuju pada kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Dua hal itulah yang mengajarkan kepada kita di Minggu Advent, mempersiapkan hati dan hidup kita untuk Tuhan bekerja dengan baik, dengan benar. Agar pujian yang dinyanyikan di awal tadi, siapa yang menyanyi buta huruf ya? Siapa? Namanya siapa? Tapi lagu itu Bapak, Ibu harus tenang betul. Kalau perlu dinyanyikan dengan baik oleh Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya juga. Lagu itu memang lagu untuk menunjukkan pada Minggu Advent yang kedua tentang bagaimana kita harus merespon di Advent kedua ini dan melakukan agar kita bisa masuk di Advent yang ketiga, keempat, dan akhirnya kita bisa merayakan Natal yang sesungguhnya dengan memaknai Advent yang sebenarnya. Nah, untuk mempersiapkan hati kita bagi Tuhan ada 3 elemen penting, ada 3 unsur penting. Yang pertama, untuk menyambut Tuhan itu tidak bisa diwakilkan, harus dilakukan dengan kesendirian. Itu unsur yang pertama. Kesendirian, solitude, sendiri.
adalah momen, adalah waktu untuk menyendiri di hadapan Tuhan. Ya. Dalam keheningan kita dapat mengenali suara Tuhan yang lembut, menyingkirkan kebisingan yang ada di dunia ini. Latihan praktis untuk sepanjang minggu ini, Bapak Ibu, untuk Natal. Bapak Ibu nggak usah puasa, tapi lakukan ini. Kalau Bapak Ibu memang ingin menerima Advent yang ketiga. Latihan praktis, sediakan waktu 15-30 menit dengan hening setiap hari. Duduk dan tarik nafas dengan teratur, masuk dalam keheningan tanpa berpikir apapun. Persilakan Tuhan datang. Setelah 5-10 menit, bukalah Alkitab. Punya Alkitab semua ya, baik yang ada di HP maupun dia buka Alkitab. Dan kemudian biarkan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Nya, firman apa yang Tuhan berikan pada saat itu. Lalu tutup dengan doa bersyukur atas firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, dan kemudian berdoa atas firman yang Bapak Ibu baca. Gak usah satu bariku, di mana Tuhan akan tunjukkan. 1 ayat, 2 ayat saja, dan itu benar-benar menjadi bagian untuk kita terima. Berdasarkan apa yang kita dapat dari pesan firman yang kita baca dan renungkan selama 5 menit sampai 10 menit. Tidak lama, bangun tidur. Sepanjang Advent 3 nanti kita akan masuk. Kesendirian pribadi, hati kita tidak boleh diwakilkan oleh pasangan kita, anak kita, cucu kita, atau siapapun. Dalam minggu Advent, Bapak Ibu boleh menyediakan waktu 5-10 menit sampai 30 menit. Yang pertama adalah kesendirian. Nah, yang kedua adalah doa. Lalu tadi, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Berdoa. Doa adalah alat utama untuk membersihkan hati kita. Melalui doa kita membantu beban kita kepada Allah dan memohon perkenannya Tuhan untuk memberikan kekuatannya kepada kita, memperbaiki hidup kita. Latihan praktisnya bagaimana? Selama minggu Advent kedua ini, Bapak Ibu dan Saudara, berdoalah secara fokus untuk meminta pengampunan dosa, minta hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ini 1 menit, Bapak Ibu bisa minta sama Tuhan, apapun yang kau minta dalam namaku akan kuberikan. Tapi ingat, fokus. Kalau minta, fokus. Jangan lupa, habis minta lupa yang diminta. Ya, fokus. Itu yang kedua, berdoa. Yang ketiga adalah tindakan kasih. Nah, ini dia, kasih. Kasih adalah buah dari hati yang sudah dipersiapkan bagi Tuhan. Tadi sendiri Tuhan sudah kasih firman, kemudian berdoa, fokus apa yang Tuhan inginkan, dan kita mau. Dan yang ketiga unsur adalah kasih. Kasih adalah buah dari hati yang dibersihkan oleh Tuhan, dipersiapkan bagi Tuhan. Ketika hati kita lurus di hadapan Tuhan, kasih kepada sesama akan terpancar secara alami. Latihan kasih di sini, lakukan tindakan kasih setiap hari. Seperti berbagi makanan kepada tetangga, mungkin itu yang paling gampang. Orang tetangga nggak punya garam, minta garam, aku juga nggak punya. Nah gitu, ini aku ada uang, beli garam. Kalau bisa kasih, kenapa enggak? Berikan apa yang diperlukan. Kalau nggak minta ya jangan dikasih-kasih. Kalau kita punya, ya beri aja, nggak apa-apa. Seperti berbagi makanan kepada tetangga atau orang yang memang membutuhkan. Kita punya, orang itu butuh, kita kasih. Contoh sederhana.
mengikuti telepon teman yang sedang dalam pergumulan, atau memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Minta maaf. Saya ini juga sedang proses bergumul bagaimana melakukan semuanya itu. Di minggu Advent ini kita diingatkan membuka jalan yang berbukit-bukit diratakan, yang berkelok-kelok di timur, yang berjuglong-juglong di timur. Tuhan hanya ingin agar kita meluruskan jalan kita tertuju kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tanpa Advent, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan kehilangan isi dari Natal itu. Jadi kalau Advent Bapak Ibu tidak memaknainya, sebenarnya Natal besok hanya menerima ya lagu Natal, dan kemudian kita jadi bosan karena tidak mengerti. Tapi percayalah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan Advent ini dengan baik, sehingga apa yang dipersembahkan oleh saudara-saudara kita di dalam perayaan maupun di dalam kita mengikuti perjamuan kudus di hari Natal, benar-benar kita bagian dari jalan yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Sekali lagi, sebenarnya kalau tanpa Advent Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu sudah kehilangan isi dari Natal itu sendiri. Hari ini Advent yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat pohon terang ini, kiri ini belum dipasang loh bintang di atas. Minggu depan bintang itu akan naik di atas, menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memaknai hidup kita. Kita harus bersinar dan ada sukacita. Amin. Minggu ini Bapak Ibu harus proses meluruskan jalan, belajar untuk berbagi, belajar untuk bercakap-cakap kembali, belajar untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti. Dan kita melakukan itu sepanjang minggu depan. Kita menyalakan lilin warna merah muda, tanda sukacita. Mari kita memaknai Advent ini. Karena itu mari kita gunakan masa Advent ini dengan lebih sungguh. Tidak hanya menyalakan lilin yang ada di altar, tetapi juga menyalakan lilin di hati kita. Lilin yang pertama mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan terjaga. Lilin yang kedua hari ini adalah lilin untuk pertobatan. Bersukacitalah minggu depan. Dan kemudian kita masuk Advent yang keempat, ada sukacita yang terpanjang, benar-benar kita menyambut Natal. Oleh karena itu, setiap orang jadilah Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan-jalan bagi Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati, dan Bapak Ibu simpan firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan Tuhan pesan apa untuk setiap perseorangan di hari Advent ini. Pasti Roh Kudus akan menolong dan memperbaharui kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Engkau adalah Sang Natal itu sendiri, dan kami memiliki kesempatan memaknai minggu Advent, minggu penantian yang penuh dengan makna. Minggu Advent yang kedua ini mengajarkan kami untuk memperoleh sukacita harus melakukan bagaimana kami belajar untuk lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh untuk berdamai dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh menjadi bagian orang-orang yang senantiasa mendatangi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga di dalam sukacita di tengah penantian ini benar-benar kami dapat mewujudkan lilin-lilin hati kami dengan penuh kegembiraan. Terima kasih untuk firman yang boleh mengajarkan kepada kami untuk melihat kembali firman Tuhan melalui Yesaya dan juga Yohanes Pembaptis. Terima kasih untuk firman-Mu, dan teguhkanlah kami
Kami persilahkan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memasuki minggu Advent yang kedua ini, agar kami dimampukan membuat jalan lurus bagi Tuhan hidup kami dalam pertobatan. Bapa di surga, kami hendak berdoa untuk syafaat kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, karena kami penuh dengan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kami berusaha untuk mampu melakukan yang terbaik. Kalaupun kami merasa kekurangan, kami boleh percayakan kepadamu. Cukupkanlah apa yang kami perlu. Terutama pada saat ini kami mempersiapkan untuk perayaan Natal. Perayaan Natal ini membutuhkan dana. Kami baru 50%, bahkan mungkin kurang. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri akan mencukupkan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mengumpulkan dana, agar kami dapat menyatakan sukacita kami. Apa yang diperlukan oleh panitia Natal segera dapat terwujud. Dana yang kami perlukan dapat tercukupi. Sukacita warga jemaat dalam kesehatan dan sukacitanya Tuhan sertai, agar apa yang kami persiapkan ini sungguh semuanya menunjukkan sukacita kami untuk puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di antara kami ada keluarga yang dalam duka cita oleh karena ibunda dari Bapak Joko dan ibu mertua Ibu Sri Martini telah Kau panggil pada hari Kamis atau Rabu yang lalu. Semuanya dapat berjalan dengan baik dalam pemakaman. Semuanya dapat Tuhan kuatkan dan teguhkan keluarga untuk melepaskan dalam istirahat yang terakhir. Kami mohon kiranya Tuhan terus menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara kami yang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang pada hari ini masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pengobatan, pendampingan, dan usaha-usaha yang dilakukannya. Kiranya yang sakit segera sembuh, pulih kembali, dan dalam kekuatan dari Tuhan mereka terus bersyukur dan bersukacita untuk melihat cinta kasih yang Tuhan sertai dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan karena hari ini anak-anak kami sekolah minggu bersama dengan klasis Pendosari dan klasis Kopeng merayakan hari Natal. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka dan kebaktian boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur karena dari saudara-saudara GKI boleh menyertakan bagaimana sukacita mereka untuk menguatkan anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu dan keluarga-keluarga dari anak-anak kami untuk mendapatkan bingkisan hadiah dan juga pelayanan yang baik melalui ibadah perayaan Natal anak-anak sekolah minggu, klasis Kopeng dan klasis Pendosari pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar mereka dengan sukacita dan ada keselamatan untuk perjalanan pulang dan pergi mereka semua. Kami juga mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan telah menyertai kami bersama-sama sebagai masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab dan dengan sukacita untuk melaksanakan pemilihan pemimpin negeri kami, khususnya untuk Salatiga. Telah terbentuk atau terpilihnya Wali Kota Madya Salatiga. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati dan menolong kami semua untuk bersama-sama melayani masyarakat di Kota Salatiga ini dengan penuh sukacita. Biarlah keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan menyertai orang-orang yang beriman, sehingga kami dapat menjadi bagian untuk menata Kota Salatiga ini dengan penuh syukur, dan ada hikmat yang dari Tuhan untuk mendampingi siapapun pemimpin yang ada di Kota Salatiga. Demikian juga di seluruh Indonesia untuk gubernur, bupati, dan juga wali kota dimanapun mereka berada dan sudah terpilih. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan meneguhkan sehingga dalam kepemimpinan dan pemerintahan setiap kota dan provinsi menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran.
Kami juga menyerukan dan mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan karena kami telah memasuki minggu-minggu yang penting bagi kami. Tuhan tolong setiap pendeta, pelayan majelis jemaat, dan juga fungsionaris gereja-gereja, baik di GKJTU, di sinode, di klasis-klasis, dan juga di seluruh di mana gereja-gereja berada, yang telah merayakan sidang raya PGI dan telah terpilih majelis pekerja harian di pusat di PGI di Jakarta. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati pengurus yang baru dan juga orang-orang yang akan terlibat dalam pelayanan PGI. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan. Kiranya semuanya itu boleh membawa pada bulan Desember ini sukacita dalam Natal, menjadi bagian yang sungguh-sungguh mewujud nyatakan segala iman dan percaya kami untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan atas musibah dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan menentukan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya atas hak dan apa yang Tuhan inginkan agar kami dapat mewujudkan segala kemuliaan yang ada. Kami mohon terus pertolongan Tuhan menyertai setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan menolong kami untuk saling berbagi dan menolong kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam sapaan ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama meneguhkan dan memperbaharui iman kita setelah menerima firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bentuk pujian dalam Kidung Jemaat 47 bait 1, 2, dan 3. Pujilah. Pujilah
kita ungkapkan syukur kepada Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasarkan pada Mazmur 30 ayatnya yang kelima demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengan pujian Hidup Jemaat 287B bait 1 dan 3 sampai 3, sekarang bersyukur kita kumpulkan persembahan. Kita naikkan doa untuk mengantar persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau senantiasa memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi sehari-hari. Bapa, begitu besar berkat-Mu, begitu besar penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu membawa sebagian dari berkat rezeki yang telah kami terima daripada-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Engkau menerima. Kami tahu bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Maka itu kami memohon pengampunan-Mu Bapa, dan kiranya Engkau menerima apa yang kami persembahkan dan mengurapinya, sehingga persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja-Mu ini, dan nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan di gereja ini. Bapa di surga, lebih daripada itu Bapa, mampukan bagi setiap kami untuk mempersembahkan setiap hal dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga hendak menaikkan doa seperti yang Engkau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama. Terimalah berkat Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Maka engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita akhiri dalam pujian.
Oke, kan menyesuaikan itu. Oke. Nah, kita besar ya, aku sudah Terima kasih ya. Hah? Oh iya. Enggak. Oh iya. Kono nganu, tak melaku sama Bude, kono nganu kok. Terus kono kok sampai rumah tuh tak ngantar Bude. Ini nggak takut ikut dulu. Nggak sih sahur nama sih roti. Ari ya bener lah naik Ari. Ya ditutup. Masnya ditutup dulu. Ya, tutup dulu. Ya, di sini gimana? Di sini aja, Pak. Oh iya, boleh. Ya, wes, go, motor. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang telah beribadah pada hari Minggu Advent yang kedua ini. Kiranya di Advent yang kedua sebagai masa-masa penantian, masa-masa kita berdoa, mengilhami diri sendiri, refleksi diri, semuanya boleh kita lakukan dengan baik supaya Advent ini juga boleh menjadi satu momen kita dalam menyambut firman Tuhan nantinya. Sudah disampaikan bahwa kita tidak akan mengilhami Natal tanpa kita melalui Advent. Kami mengundang kembali warga jemaat untuk hadir di dalam Minggu Advent yang ketiga pada hari Minggu depan 15 Desember 2024 di gedung gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudwiono dengan menggunakan liturgi khusus berbahasa Jawa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati.